Mata Yunsha berangsur-angsur kabur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya sangat mirip ukiran naga itu. Sebenarnya, kata-kata Yunsha terputus, yang kemudian bayangan naga melintas di benaknya. Itu hampir persis sama dengan naga di depannya. Dia sangat terkejut sampai tangan dan kakinya menjadi dingin, dan tidak berani bergerak. Guru Luo bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengannya. Apa yang sedang terjadi? Yun Xiao tanpa aba-aba menarik tangan Guru Luo dan Ding Er untuk meninggalkan ruangan itu secepat yang dia bisa. Dia mengatakan untuk mereka meninggalkan ruangan itu, karena itu terlalu aneh. Kedua gadis itu sangat bingung, tetapi mereka tetap mengikuti dengan patuh. Mereka semua tahu kemampuan Yun Xiao, dan apapun yang bisa membuatnya mengubah ekspresinya tidak bisa sederhana. Tiba-tiba hembusan angin dingin bertiup melintasi aula, dan sejumlah besar titik cahaya hijau muncul di udara. Tiba-tiba mereka berkumpul menuju patung berbentuk naga, dan kedua mata naga tiba-tiba terbuka. Sebuah suara kuno terdengar. Untuk manusia, jangan pernah berpikir dapat kembali. Tetap di sini dan temani dirinya. Guru Luo dan Ding Er terkejut dan buru-buru mundur. Yunsha bahkan lebih terkejut untuk pertama kalinya. Sejak kelahirannya kembali, dia kehilangan keterangannya. Dia diam untuk sesaat, yang kemudian dia mengatakan dengan pahit, apakah itu adalah benar-benar naga iblis? Ketika Yunsha mengatakan itu, Guru Luo dan juga Ding Er menoleh ke arah Yunsha untuk melihatnya. Yunsha menoleh melihat di mana patung naga itu berada dengan menyapanya. Sudah lama mereka tidak bersua. Mendengar sapaan itu, mata patung naga bersinar hijau karena terkejut. Patung naga itu mengeluarkan suara yang sama terkejutnya, dan kehilangan keterangannya. Dia berkali-kali mengatakan bagaimana mungkin. Angin berembus lagi ke arah patung naga itu. Suara naga itu bergema lagi ketika menatap mata Yun Xiao. Bagaimana mungkin? Mata yang paling ia benci ada di hadapannya sekarang. Dari pandangan naga iblis tersebut, Yun Xiao adalah sosok Gu Feiyan. Dengan tatapan tajam, patung naga itu mengeluarkan suara yang mengatakan, bahkan jika ia berubah menjadi abu, ia masih dapat mengenali seseorang yang paling dia benci. Raungan naga tiba-tiba terdengar di aula, mengguncang ketiga orang itu, sampai mereka merasakan telinga mereka peka. Bayangan naga samar-samar keluar dari patung berbentuk naga, dan berputar-putar di udara. Tertawa terus-menerus terdengar. Dia tertawa seolah-olah merayakan hari yang paling dia tunggu-tunggu. Bertemu dengan manusia yang paling dia benci. Ketika transformasi selesai, naga iblis mengatakan, ia tidak menyangka mereka akan bertemu di sana. Ini adalah hadiah dari surga untuknya. Yun Xiao datang ke hadapannya agar ia dapat membalas dendam. Dahi Yun Xiao dipenuhi keringat dingin saat dia bertanya dengan susah payah, kenapa naga iblis ada di sana? Bukankah ini istana Dewa Gunung Meru yang telah ada selama puluhan ribu tahun? Bayangan naga tertawa di udara beberapa saat sebelum mengatakan, dirinya adalah penjaga roh naga dari istana Meru. Ia melarikan diri 100 tahun yang lalu, dan melintasi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di benua Tianwu. Tetapi, saat itu ia bertemu dengan Gu Feiyan, anak tikus. Gu Feiyan benar-benar telah memurnikannya menjadi roh pedangnya. Naga iblis itu tampak terjebak dalam ingatan yang marah, dan itu sangat marah hingga bergetar di udara. Dia mengeratkan giginya mengatakan, ia adalah keturunan bangsawan dari naga sejati, dan ia telah menjadi roh pedang Gu Feiyan. Untungnya, pedang Gu Feiyan telah hancur selama pertempuran Gunung Tiandang, dan ia berhasil melarikan diri untuk memulihkan kekuatannya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat terkutuk ini. Ia tidak berharap bertemu dengan Gu Feiyan lagi di sini. Naga iblis itu meneruskan, ia tidak menyangka Gu Feiyan tidak binasa selama pertempuran Gunung Tiandang. Sebaliknya, Gu Feiyan memiliki tubuh orang lain. Naga iblis memperbaiki, sepertinya Gu Feiyan tidak memiliki tubuh baru. Itu hanya tumpang tindih dengan jiwa yang lain. Yun Xiao terkejut, dia buru-buru melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, dan memanggil tablet alam ilahi dengan koneksi yang dia miliki. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan naga iblis yang akan dia hadapi. Dia hanya bisa mengeluarkan tablet alam ilahi, dan bersembunyi di dalamnya, atau dia bisa memikirkan cara untuk menarik naga iblis ke dalam tablet alam ilahi. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Di lembah puluhan ribu mil jauhnya, tablet alam ilahi yang menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan tiba-tiba bangkit dari tanah dengan gemuruh, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju aula naga iblis. Hampir melintasi ruang angkasa, naga iblis masih terus tertawa mengatakan, itu tidak buruk. Jika Gu Feiyan binasa, siapa yang akan ia temukan untuk membalas dendam atas penghinaan selama 1000 tahun? Mendengar apa yang dikatakan oleh naga iblis, Ding Er dan juga Guru Luo tercengang. Mereka pucat dan pikiran mereka benar-benar kosong. Ternyata Yun Xiao adalah Gu Feiyan. Mereka menatap punggung Yun Xiao dengan hati dingin.
seolah dunia berhenti bergerak ketika mengetahui kebenaran yang nyata itu. Yang kemudian, pandangan keduanya penuh dengan sesuatu yang tidak terbayangkan. Ding Er terlihat sedikit bingung. Dia bergumam, pantas saja Yun Xiao bisa menjadi kuat begitu tiba-tiba. Ternyata dia adalah reinkarnasi dari Gu Feiyan. Saat ini, meskipun dia sudah menerima kenyataan ini, itu masih sulit. Orang yang telah bersamanya selama ini, dan dengan siapa dia secara bertahap jatuh cinta sebenarnya adalah kultivator legendaris, yang tidak tertandingi Gu Feiyan. Pada saat ini, suasana hatinya menjadi sangat rumit, dan dia dipenuhi dengan segala macam kekhawatiran dan keraguan. Akankah sosok tak tertandingi seperti itu masih akan bersamanya nantinya? Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan. Sedangkan Guru Luo masih terdiam memandang Yun Xiao. Tubuhnya semakin lama semakin melemas. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Guru Luo mulai mengingat masa lalu bersama dengan Yun Xiao. Saat Yun Xiao memberikan arahan tentang alkemis padanya di dalam kelas. Ketika dia menghentikan Yun Xiao akan bertarung di arena hidup dan binasa. Ketika dia memberikan bogeman pada Yun Xiao layaknya seorang anak kecil. Ketika Yun Xiao menghadiri perjamuan dari Kaisar Tian Sui. Semua hal yang telah mereka lakukan bersama tidak luput dari kilas balik Guru Luo. Dulu dia bingung dengan kekuatan Yun Xiao yang tiba-tiba bangkit. Dan perasaan ketika Yun Xiao menggunakan semua teknik yang sama dengan Gu Feiyan. Ia mengira Yun Xiao adalah anak dari Gu Feiyan atau murid Gu Feiyan. Banyak hal yang Yun Xiao telah lakukan selama ini yang menimbulkan perasaan aneh. Tapi ternyata orang yang selalu berada di sisinya selama ini sebenarnya adalah orang yang paling ia hormati dan cintai. Mata Guru Luo dipenuhi dengan air mata. Dia berlutut karena tidak bisa menahan beban tubuhnya dengan kedua kakinya yang melemas itu. Dia terduduk di tanah dan menangis. Guru Luo meluapkan semua yang ia rasakan selama ini tentang Gu Feiyan dengan tangis. Ia mengatakan, akhirnya pencariannya selama ini, dirinya Luo Yushang, akhirnya menemukan orang yang ia hormati dan cintai. Akhirnya, pencariannya selama ini tidak sia-sia. Mendengar itu, membuat Yun Xiao khawatir dan juga bingung. Identitasnya telah diketahui. Identitas yang selama ini ingin ia tutupi agar tidak menyebabkan masalah. Naga iblis itu mengatakan, ia tidak tahu bahwa Gu Feiyan telah menyembunyikan identitasnya setelah bereinkarnasi. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya akan memikirkan bagaimana cara ia membalaskan dendamnya pada Yun Xiao. Di sisi Yun Xiao, dia tahu kekuatan naga iblis itu sangat kuat. Dulu, Gu Feiyan telah menciptakan 3 teknik pedang, yaitu Demon Slaying, Star Extinction, dan Light of Dawn. Setiap pedang mewakili niat pedang yang tak tertandingi. Untuk memaksimalkan kekuatan dari 3 teknik pedang ini, dia telah menempa 3 pedang masing-masing, yang juga dinamai dari 3 teknik pedang ini. Salah satu senjata terkuat adalah Demon Slayer. Karena jiwa naga alternatif terperangkap di dalamnya, dia telah merapal mantra untuk menyempurnakannya menjadi roh pedang, yang merupakan naga iblis di pedangnya. Kemudian, di lautan pembentukan jiwa, dia bertaruh pada alkemis dengan prajurit kuat dari klan iblis. Ketika sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik, dia tiba-tiba memiliki ide dan menggabungkan ketiga pedang itu menjadi satu. Akhirnya dia menciptakan senjata tingkat Suan yang melampaui pedang bintang kelas 9. Pada saat yang sama, dia juga telah mengalami esensi pedang yang tak tertandingi dari pedang yang menebas bintang-bintang. Itulah sebabnya dia menduduki peringkat ketiga di daftar kekuatan langit dan bumi. Untuk pertama kalinya, saat ini dia merasakan tak berdaya di bawah kekuatan tekanan naga iblis. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Sampai-sampai teknik apapun tidak efektif. Satu-satunya gerakan yang bisa dia gunakan sekarang adalah serangan jiwa. Yun Xiao mengaktifkannya. Teknik ilahi ekspansi besar beredar dengan liar. Dan kekuatan jiwa menyembur keluar dari tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Seluruh aula tiba-tiba menjadi merah. Dan ruang mulai terdistorsi dan berubah. Seolah-olah mereka telah memasuki ruangan lain. Naga iblis sedikit terkejut dengan hal itu. Namun, di saat berikutnya, Yun Xiao terjatuh dan terpuruk. Itu membuat naga iblis mengatakan, ia mengingat itu adalah mata yang Gu Feiyan banggakan. Melihat Yun Xiao yang terduduk tidak berdaya, mata iblis menyipit dan tiba-tiba tertawa. Basis kultivasi Gu Feiyan hanya ada di 5 elemen sekarang atau Martial King. Apakah kekuatan jiwa Gu Feiyan menurun ke tingkat seperti itu? Saat itu, kekuatan pupil mata Gu Feiyan dapat langsung mengubah dunia dan melewati kehampaan. Sekarang, itu hanya permainan anak-anak. Itu membuat naga iblis tertawa terbahak-bahak. Naga iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan. Dan seluruh ruangan yang terus berubah langsung kembali ke keadaan semula. Itu masih di atas aula. Dan angin dingin masih berdesir. Pikiran Yun Xiao terguncang, dan dia terbatuk seteguk cairan merah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang membuatnya merasa sangat putus asa. Naga iblis mengatakan dengan senyuman, ia tidak berharap Gu Feiyan mengalami hari seperti itu. Bagaimana ia harus menangani Gu Feiyan sampai binasa? Biarkan ia berpikir. Ia tidak bisa membiarkan Gu Feiyan binasa dengan mudah. Dengan wajah bengkok,
naga iblis terbang di udara. Dia akan membuat penghinaan yang dia derita selama itu dibayar kembali. Sedikit demi sedikit, tubuh Yun Xiao yang masih berdiri, tapi sekarang gemetar dia bergumam. Perbedaan antara mereka seperti pria dewasa dan bayi yang baru lahir. Sulit untuk mengimbanginya. Yun Xiao tidak bisa bertahan lama. Satu-satunya cara adalah membujuk naga iblis tersebut. Yun Xiao kemudian duduk dan mendengus. Melihat apa yang dilakukan Yun Xiao membuat kedua wanita itu terkejut. Yun Xiao mengatakan, naga iblis hanya jiwa yang sudah binasa. Jangan pamer di depannya. Yun Xiao mengusap bekas cairan merah di bibirnya dan meneruskan, jika ia bisa menaklukkan naga iblis saat itu, ia bisa melakukan hal yang sama untuk sekarang. Jangan katakan naga iblis tidak penasaran, bagaimana mereka bertiga bisa melewati formasi dan memasuki aula. Tubuh naga iblis membeku di udara sebelum matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya terang. Dia mengatakan dengan kegirangan, apakah itu adalah cairan merah naga? Itu garis keturunan naga. Mungkinkah tubuh Gu Feiang yang saat ini memiliki garis keturunan naga? Yun Xiao menimpali bahwa tubuhnya normal, tapi ia memiliki banyak cairan merah naga di tangannya. Ia ingin membuat kesepakatan dengan naga iblis. Syaratnya adalah, setelah ia memulihkan kekuatannya, seperti dulu, ia akan membantu naga iblis memurnikan tubuh yang melampaui tahap ke-9. Tubuh naga iblis bergetar. Dia bergumam tawaran itu terlalu menggoda. Dia sudah hidup sebagai jiwa selama ribuan tahun. Jika dia tidak memiliki tubuh, jiwanya mungkin akan segera hancur. Namun, jika pihak lain telah memulihkan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Pada saat itu, hak apa yang dia miliki untuk memenuhi janjinya? Yun Xiao melihat naga iblis tidak bereaksi, dan menunjuknya mengatakan, untuk naga iblis tidak perlu khawatir tentang apa yang ia katakan. Naga iblis telah bersamanya begitu lama, jadi naga iblis harus tahu bahwa ia selalu menepati janji. Bagaimana ia bisa mengecewakan naga iblis? Sebenarnya, ia selalu merasa bahwa waktu yang mereka habiskan bersama itu sangat membahagiakan. Mengapa naga iblis memiliki kebencian yang begitu besar? Naga iblis mencibir. Apakah Gu Feiang mengatakan membahagiakan? Itu hal paling menjijikan yang pernah ia alami. Yang kemudian naga iblis meraung dengan liar dan berkata dengan suara yang dalam, apa syaratnya? Di sela-sela percakapannya dengan naga iblis, Yun Xiao menunjukkan tulisan di telapak tangannya kepada Ding Er dan juga Guru Luo, yang mana itu bertuliskan untuk dengarkan aba-aba darinya dan lari ke arah pintu. Yang kemudian mata Yun Xiao berkedip, mengatakan, untuk naga iblis menjadi roh pedangnya lagi. Ketika ia memulihkan kekuatannya, ia akan segera mengeluarkannya dan membantunya memurnikan tubuh. Mendengar syarat itu, membuat naga iblis meraung keras. Dia sangat marah. Dia mengatakan Yun Xiao benar-benar berani mempermainkannya. Ia tidak akan pernah membiarkan Gu Feiang hidup lagi. Aura yang kuat menyebar, dan seluruh aula bergetar hebat. Melihat kesempatan itu, Yun Xiao memberi aba-aba pada Guru Luo dan Ding Er untuk melarikan diri. Mereka bergegas menuju arah pintu keluar. Naga iblis masih meraung berteriak, apakah Gu Feiang pikir bisa melarikan diri darinya? Martabat klan naga adalah yang tertinggi. Jika Gu Feiang berani memprovokasi, maka Gu Feiang akan binasa untuk kedua kalinya. Yun Xiao memiliki ide dan bergumam dalam hati. Idenya adalah mengulur waktu sampai tablet alam ilahi tiba. Paling tidak, dia bisa bersembunyi di dalam tablet. Dia tidak percaya bahwa naga iblis memiliki kemampuan untuk memecahkan tablet tersebut. Ketika naga iblis telah tiba di belakang mereka, mereka bertiga melompat dan naga iblis menghancurkan pintu masuk aula tersebut. Ketika naga iblis telah keluar dari dalam ruangan, dia terkejut mendengar suara mendesing. Ada sebuah pedang yang datang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah senjata Suan tingkat 9. Pedang bayangan ungu. Naga iblis menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah bersama Gu Feiang untuk waktu yang lama dan mengetahui semua jenis senjata level Suan seperti punggung tangannya. Meskipun pedang bayangan ungu tidak kuat, pedang itu sendiri jelas merupakan keberadaan tingkat 9. Itu sangat cepat sehingga tiba di depannya dalam sekejap mata. Dan juga semua orang yang melihat adanya naga iblis berteriak tidak percaya. Apakah itu adalah naga iblis yang asli? Sedangkan Yun Xiao dan kedua wanitanya segera bergegas melarikan diri dari sana. Di sisi naga iblis, matanya langsung berubah merah saat dia menyerbu ke arah seniman bela diri di bawahnya. Dia memaki kesal. Manusia tidak ada bedanya dengan serangga. Para seniman bela diri yang ada di sana menatap pucat ke arah naga iblis. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yang kemudian naga iblis meraung keras dan meruntuhkan istana Meru. Orang-orang tidak bisa membiarkan mereka terkubur di sana. Mereka berusaha melarikan diri dari sana. Dan ketika Zhou Jian melihat Yun Xiao, dia terkejut. Bukankah itu Yun Xiao? Dari mana dia keluar? Yun Xiao melarikan diri paling pertama diikuti oleh Guru Luo dan Ding Er. Mereka menatap Yun Xiao dengan tatapan aneh, karena Yun Xiao seolah paling ketakutan di antara semuanya. Para seniman bela diri di bawah yang baru saja pulih dari keterkejutan
Dragon Chi semuanya tercengang. Ketika naga iblis menyerang, mereka semua bereaksi dan mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang balik. Namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka yang melawan langsung hilang oleh serangan naga iblis. Naga iblis terus menyerang orang-orang yang berusaha melawannya. Sedangkan Luo Qingyun dengan aura yang menatap dengan takut ke arah naga yang menuju padanya. Qian Wudi segera bergegas melarikan diri, namun dia masih sempat memperdulikan Luo Qingyun. Dia memanggilnya menanyakan, apa yang Luo Qingyun lakukan. Jika tidak melarikan diri, maka Luo Qingyun akan binasa. Sui Loyan meminta untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, karena Luo Qingyun itu kuat, biarkan dia menghadapinya. Namun, setelah keterkejutan Luo Qingyun, dia juga melarikan diri dengan yang lain. Apakah Sui Loyan bercanda? Dirinya hanya memiliki garis keturunan naga sejati, sedangkan naga yang mengejar mereka adalah naga sejati. Meskipun itu hanyalah jiwa naga, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan kekuatannya. Luo Qingyun melarikan diri dan mendahului yang lain dengan berteriak. Ia tidak akan mungkin dapat melawan naga itu. Ada baiknya ia melarikan diri. Melihat itu, Sui Loyan dan Qian Wudi tidak mengerutkan kening mereka. Para kultivator yang berlari dengan gila juga merasakan situasi di belakang mereka dan ketakutan. Satu demi satu, mereka menunjukkan kartu traf mereka dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Zhou Ziyan mengeluarkan cermin surgawi tertinggi di langit. Sinar bercahaya menyinari tubuhnya, dan dia segera menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, dia muncul ratusan mil jauhnya, dan kemudian menghilang lagi. Dengan cara ini, dia berada di depan semua orang. Qian Wudi melempar koin emas besar dan menginjaknya untuk terbang. Sui Loyan bahkan lebih menakjubkan. Sepasang sayap berelemen air besar telah tumbuh, entah dari mana. Saat dia melebarkan sayapnya, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Setiap prajurit yang bisa bertahan sampai sekarang bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, kecepatan mereka berubah lebih dari 2 kali lipat, dan mereka akan mengejar Yun Xiao. Dan setelah beberapa waktu, mereka yang berhasil melarikan diri terlihat berhenti ketika ada gelombang besar dari perairan di depan mereka. Itu melonjak ke permukaan. Salah satu dari mereka mengatakan, bukankah itu monster? Namun yang keluar dari dalam air adalah sebuah kapal perang beluluan. Melihat hal itu tiba-tiba, mata semua orang hampir keluar dari rongkanya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, memanggil kapal perang beluluan yang besar. Yun Xiao berdiri di atas kapal perang. Kecepatan mereka bertiga tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan jarak antara mereka dan yang lainnya sekarang lebih lebar. Yun Xiao melambaikan tangannya mengucapkan kata perpisahan pada mereka semua ketika dia menaiki kapal perang beluluan. Meskipun kapal perang beluluan hanya senjata tingkat 6, itu tidak seberapa dibandingkan dengan senjata suan tingkat 7 dan 8. Namun, tujuan dari sebuah kapal perang adalah untuk terbang di udara, sehingga memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam penerbangan. Dan segera semua orang hanya bisa mengaguminya. Qian Wudi yang terbang sedikit lebih lambat mengatakan, apakah Yun Xiao menggunakan kapal perang beluluan hanya untuk mengejek mereka? Salah seorang dari mereka mengatakan untuk Yun Xiao berhenti. Mereka harus melarikan diri bersama-sama, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Tidak ada jawaban dari Yun Xiao, sedangkan naga iblis masih terus mengejar mereka tanpa henti. Yan Ye berteriak putus asa saat dia berlari. Dia memegang 2 water slicer di tangannya, yang memisahkan udara untuk mengurangi hambatan. Dia membenarkan apa yang dikatakan orang sebelumnya, tidak hanya lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat, tetapi mereka semua berutang budi pada Yun Xiao. Di masa depan, ketika Yun Xiao mendirikan sebuah sekte dan menjadi independen dari kekaisaran Das Flame, mereka akan memberi Yun Xiao dukungan penuh. Wajah Cao Yasing juga pucat saat dia buru-buru melempar bola sutra. Harus diketahui bahwa orang-orang ini semuanya memiliki latar belakang yang kuat di benua Tianwu. Nilai bantuan ini tidak terukur. Qian Wudi tidak bisa tidak ikut menawarkan hal-hal pada Yun Xiao demi hidupnya. Dia mengatakan, selama Yun Xiao membiarkannya ikut dalam kereta terbang beluluan, ia tidak hanya akan berutang banyak pada Yun Xiao, tapi ia juga akan membantunya. Jika Yun Xiao membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Kamar Dagang akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dengan dukungan finansial dan manusia dari Kamar Dagang, akan sangat mudah untuk membangun kota Martial Flame menjadi negara adik kuasa. Wajah Sui Loyan juga memutih, karena pucat dia buru-buru mengatakan, ia tahu Yun Xiao menyukai Ding Er, meskipun saudari Ding Er dan dirinya selalu memiliki beberapa kesalahpahaman. Mereka benar-benar tumbuh bersama dan sedekat saudara. Lagi pula dirinya sama cantiknya dengan Ding Er. Apakah Yun Xiao tidak ingin 2 wanita cantik dari serikat berdagang melayani Yun Xiao bersama? Di kapal perang beluluan, wajah Ding Er berubah menjadi marah karena mendengar apa yang Sui Loyan katakan. Dia mengatakan pada Yun Xiao untuk tidak menyelamatkan wanita itu. Sedangkan Yun Xiao duduk dan bersandar di kursi. Makan buah yang dikupas oleh guru Luo di sampingnya, dan minum kelapa muda yang disediakan oleh Ding Er.
Itu adalah anugerah terindah bagi Yun Xiao. Dia sambil melihat orang-orang yang terbang dengan gila-gilaan mengatakan, sekarang, setelah mereka mengatakannya seperti itu, ia benar-benar dalam posisi yang sulit. Setiap orang memiliki penawaran yang begitu murah hati. Tetapi, jika mereka langsung mengkhianatinya, apa yang harus ia lakukan? Dirinya baru saja mencapai ranah Martial King. Bagaimana ia bisa menjadi partner bagi mereka? Jian Wudi buru-buru mengungkapkan posisinya. Dia mengatakan, Yun Xiao dapat yakin padanya. Ia akan menepati janjinya. Dan orang-orang lainnya juga buru-buru mengungkapkan betapa baiknya karakter mereka. Sui Loyan mengatakan, kamar dagangnya selalu menepati janji, dan ia akan menepatinya. Dan jangan katakan Yun Xiao sebagai seorang Martial King, ketika Yun Xiao masih. Namun kata-kata mereka berhenti. Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Bukankah Yun Xiao hanya seorang Martial Lord bintang 6 sebelumnya? Bagaimana dia menjadi seorang Martial King? Namun, di bawah situasi yang mendesak, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak dan berusaha untuk menyenangkannya. Ding Er dan Guru Luo benar-benar tercengang. Mereka sangat santai di kapal perang, tapi mereka benar-benar ketakutan setelah mendengar ini. Yun Xiao memang seorang martial lord, tapi sudah berapa lama dia berada di Gunung Meru? Guru Luo khususnya, dia telah bersama Yun Xiao sepanjang waktu kecuali beberapa jam. Dia menghilang di lorong itu. Bagaimana mungkin ada hal yang dilebih-lebihkan? Untungnya, ketika mereka berdua memikirkan identitas Yun Xiao yang asli, mereka tidak merasa aneh lagi. Namun, karena ini juga mereka berdua menjadi sangat gugup dan agak kehabisan akal. Melihat mereka berdua, Yun Xiao berkata dengan senyuman masamnya. Mereka tidak harus merasa tidak nyaman. Anggap saja ia sebagai Li Yun Xiao. Jika tidak, ia tidak akan terbiasa melihat mereka berdua seperti itu. Guru Luo mengangguk dan memanggil Yun Xiao dengan honorific yang mulia. Guru Luo kaku dan bingung juga berhati-hati dalam kata-katanya. Wajahnya memerah. Dia mencuri pandang ke piring buah di sampingnya. Ia berlari ke depan dan mengatakan ia akan mengupas beberapa buah untuk tuan muda Li Yun Xiao. Ding Er juga tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Bahkan dia menggunakan honorific yang sama, memanggil Yun Xiao dengan sebutan yang mulia Li Yun Xiao. Ding Er juga mengatakan tentang perjanjian mereka yang sebelumnya. Yun Xiao tidak akan membatalkannya, bukan? Ding Er takut perjanjian sebelumnya akan dibatalkan, karena dia telah mempertaruhkan masa depan seluruh perusahaan perdagangan Tian Yuan pada Yun Xiao yang tidak lain adalah Gu Feiyan. Yun Xiao merasakan sakit kepala yang hebat. Dia bangkit dan melambaikan tangannya, mengatakan, dirinya bukanlah Gu Feiyan di masa lalu. Ia hanya seorang penguasa martial flame, Li Yun Xiao. Mereka semua adalah sahabatnya, jadi tidak perlu bertingkah seperti itu. Jika tidak, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yun Xiao bangkit dari berbaringnya meneruskan. Hanya mereka berdua yang tahu tentang ini di seluruh benua Tianwu. Dan Yun Xiao berpesan agar mereka merahasiakan identitasnya. Mereka berdua secara ajaib kembali normal dan mengerti akan permintaan Yun Xiao. Hanya mereka berdua yang tahu tentang masalah yang begitu penting. Baik Guru Luo dan Ding Er tampak bahagia pada saat yang sama. Seolah-olah rahasia mereka dibagikan. Yun Xiao berdiri di tepi kapal perang Bluluan memandang orang-orang yang putus asa. Mata Yun Xiao menyipit saat dia menatap cahaya yang terbang ke arahnya dari kejauhan. Dia bergumam, sudah hampir waktunya untuk menyelamatkan orang-orang ini. Sembari tersenyum, Yun Xiao perlahan memperlambat kapal perang dan mengatakan, untuk mereka semua, ingat janji yang mereka buat tadi. Semua orang bisa menjadi saksi. Jika ada yang kurang, ia pribadi akan pergi dan mengambilnya. Semua orang sangat gembira dan buru-buru, mengatakan mereka tidak berani. Mereka kelelahan karena terbang dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penyelamatan tiba-tiba Yun Xiao seperti sebuah air yang menghilangkan dahaga, yang menyelamatkan jiwa mereka. Jadi mereka semua sangat bersemangat. Sedangkan naga iblis masih mengejar di belakang mereka. Yun Xiao segera membuka penghalang yang melindungi kapal perang Bluluan. Begitu pertahanan kapal perang Bluluan dibuka, kelompok orang ini tiba-tiba meledak dengan kecepatan terkuat mereka dan bergegas dengan deru. Sekelompok orang tergeletak di lantai kapal, terengah-engah. Beberapa dari mereka mengeluarkan semua jenis pil obat dan menelannya. Mereka mengupat kesal, pada akhirnya mereka berhasil selamat. Chou Yasing secara sopan menangkupkan tangannya pada Yun Xiao berterima kasih atas bantuan Yun Xiao. Berkat itu ia terselamatkan. Sedangkan Sui Loyan duduk langsung di kursi Yun Xiao dan mulai memakan buah yang telah dikupas oleh Guru Luo. Ding Er sangat marah sehingga dia ingin naik dan menginjaknya beberapa kali. Sui Loyan meminta air minum pada Ding Er karena ia benar-benar kelelahan. Ding Er dengan senyuman memberikannya. Namun ketika akan diambil oleh Sui Loyan, Ding Er menumpahkannya dan mereka berujung bertengkar layaknya seekor kucing berebut makanan. Di sisi Yun Xiao, dia melihat setitik cahaya keemasan mendekat, dan itu segera masuk ke dalam dahinya. Tablet alam ilahi telah kembali ke tubuhnya, dan dia sekarang memiliki kartu traf terbesarnya. Apakah itu melawan orang-orang itu atau naga iblis? Paling tidak, dia bisa membuang tablet alam ilahi dan bersembunyi di dalamnya. Siapa yang bisa melakukan apa saja padanya?
Dia berjalan ke depan sembari tersenyum mengatakan pada Sui Loyan. Sui Loyan mengatakan bahwa kecantikannya tidak kalah dengan Ding Er, dan Sui Loyan ingin melayaninya bersama bukan? Mengapa mereka tidak masuk ke dalam dan bersenang-senang? Ekspresi Sui Loyan menjadi dingin ketika aura yang menusuk tulang terpancar darinya. Dia mengatakan, tidak menghabisi Yun Xiao sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa ia berikan pada Yun Xiao. Hanya murahan seperti Ding Er yang menyukai Yun Xiao. Yang Yi tertawa dan menggoda. Standar Nona Sui Loyan sangat tinggi. Meskipun penguasa kota Martial Flame hanyalah Martial King dan tidak terlihat terlalu baik, kemampuan ranjangnya mungkin hanya lumayan. Namun, dia masih muda dan menjanjikan, bahkan lebih energik. Sui Loyan tertawa dingin saat matanya berkedip mengatakan, suami masa depannya pasti memiliki kultivasi yang tak tertandingi, dan mendapat peringkat di daftar kekuatan langit dan bumi. Ia hanya akan menikahi mereka yang ada di billboard. Yanji tertawa menimpali, standar Nona Sui Loyan terlalu tinggi, ia tidak bisa menerimanya. Daftar peringkat kekuatan langit dan bumi diperingkatkan sekali setiap 100 tahun, dan hanya ada 100 tempat. Mereka yang terdaftar dalam daftar itu, kecuali tokoh paling menonjol dalam sejarah benua Tianmu, semuanya adalah lelaki tua yang berusia ratusan tahun. Apakah Sui Loyan ingin menikah dengan pria yang berusia beberapa ratus tahun? Zanfan menimpali, itu tidak benar. Ia pikir sebagian besar kultivator bergelar berusia di bawah 100 tahun. Yanji tidak menyangkalnya. Dia memutar matanya dan mengatakan, apakah maksud dari kultivator bergelar? Hanya 10 ahli teratas di daftar kekuatan langit dan bumi yang akan diberi gelar. Manakah dari 10 penguasa yang bukan merupakan sosok yang tak tertandingi? Eksistensi yang dapat meneror satu daerah. Nona Sui Loyan ingin menikah dengan kultivator bergelar, tapi Sui Loyan sepertinya tidak cukup cantik. Sui Loyan sangat marah. Dia sangat cantik dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak cukup cantik. Siapa sangka, Zanfan juga akan mengangguk membenarkannya. Saat itu, wanita tercantik di dunia, Chu Hongyan, jatuh cinta dengan kultivator hebat yang memiliki julukan militer destroyer Gu Feiyan. Tetapi, mereka masih saling mencintai. Wajah Guru Luo memucat dalam sekejap saat dia melirik Yun Xiao, tapi wajah Yun Xiao tetap acuh. Sui Loyan berkata dengan nada menghina. Benua selalu suka menyebarkan desas-desus. Siapa di antara mereka yang pernah melihat betapa cantiknya Chu Hongyan? Pada akhirnya, Gu Feiyan tidak menginginkannya karena Chu Hongyan tidak cukup cantik. Ekspresi semua orang di kapal perang sedikit berubah. Guru Luo melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Penampilan Palace Master Chu Hongyan 10.000 kali lebih baik daripada Sui Loyan. Jika Palace Master Chu Hongyan adalah teratai air yang mekar, maka penampilan Sui Loyan paling banyak adalah setetes kotoran bunga di bawah teratai air. Sui Loyan menjadi marah. Dia sangat marah sehingga lehernya memerah. Seseorang benar-benar memandangnya seperti kotoran bunga. Terus terang, itu sama dengan memanggilnya kotoran. Selain itu, Guru Luo hanyalah seorang Martial King bintang 1. Di matanya, Guru Luo tidak berbeda dengan Samo. Dia menggerakkan tangannya seolah akan menyerang Guru Luo. Berteriak, apakah ngajak gelut? Tapi tiba-tiba Qian Wuli berteriak, saat ini bukanlah waktu untuk ribut. Naga iblis itu telah mendekati mereka. Semua orang terkejut ketakutan hingga mata mereka terbelalak. Yan Yi yang panik menanyakan pada Yun Xiao, bisakah kapal perang Blue Luan menjadi lebih cepat? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyuman massa mengatakan, itu sudah yang tercepat. Ia merasa pertempuran tidak bisa dihindari. Ia memerintahkan untuk mereka sesuaikan pernapasan dan pulihkan kekuatan fisik mereka. Ketika mereka bertarung sampai binasa, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Wang Qian menanyakan, apakah Yun Xiao tidak memiliki formasi untuk menahan pergerakan naga itu? Yun Xiao sepertinya tidak menyimpan dendam. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan monster-monster tingkat 8 tidak dapat melarikan diri dari formasi itu. Apalagi keberadaan tingkat 9. Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun naga iblis ini berada di peringkat ke-9, itu hanya sebagian jiwa. Binatang iblis paling mengandalkan tubuh fisik dan kemampuan ilahi bawaan mereka. Jika naga iblis tidak memiliki keduanya, mereka akan memiliki peluang menang yang tertinggi jika mereka bertarung bersama. Tapi ia khawatir seseorang akan menyimpan kekuatan mereka dan memanfaatkan situasi ini. Dia melirik Zhou Jian dan juga Wang Jian, dan keduanya tersipu malu. Cao Yasing menatapnya terbelalak ketika mengatakan bahwa Yun Xiao benar, karena ia tidak bisa melarikan diri, ia hanya bisa melawan. Ia tidak bisa binasa dengan cara pengecut. Selain itu, jiwa naga ini adalah harta yang tak tertandingi. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka perjalanan mereka ke Gunung Meru tidak akan sia-sia. Mendengar itu, membuat mereka semua terpacu dalam keinginan. Tatapan mereka menajam ke arah naga iblis yang masih mengejar mereka. Semua orang terkejut dan mereka semua tersenyum pahit. Mereka hanya berharap bisa mendaftar. Hal yang menentang surga semacam ini, mereka tidak berani memikirkannya.
Naga iblis mengejar mereka dengan cepat di belakang, sedangkan mata Yun Xiao tertuju pada Chou Yasing yang tengah menstabilkan kekuatannya lagi. Dan Yun Xiao sedikit mengernyitkan matanya dan bergumam. Chou Yasing ini pasti salah satu yang terkuat di antara mereka, dan Chou Yasing bahkan memberinya rasa takut. Pada saat ini, naga iblis tiba-tiba mendekat dari jauh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang membumbung ke langit. Itu sebenarnya adalah seberkas pedang Qi yang menebas dengan kejam ke kereta Bluluan. Itu membentur dengan sangat keras, yang membuat guncangan. Semua orang mulai panik, mereka mengatakan, ada yang salah dengan naga iblis itu. Naga iblis itu benar-benar berubah menjadi pedang Qi, dan sepertinya itu bukan pedang Qi biasa. Itu mengandung niat pedang tertinggi. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan firasat buruk menyelimuti mereka. Rasanya seolah bukan hanya bumi dan gunung, tapi seluruh dunia akan runtuh di bawah pedang ini. Energi pedang yang melonjak menghantam kapal perang, dan pertahanan seluruh kapal perang Bluluan runtuh seketika. Seolah-olah langit telah terbelah dua oleh pedang ini. Memperlihatkan dua warna berbeda, semua orang di kapal perang sudah siap, dan mereka dengan cepat melarikan diri ke samping saat ledakan terjadi. Ekspresi Luo Qingyun berubah drastis, dan dia bergumam ngeri. Yang digunakan naga iblis itu adalah teknik pedang Demon Slaying. Itu adalah seni pedang Demon Slaying milik Gu Feiyan. Yun Xiao juga terkejut. Dia tidak menyangka naga iblis menampilkan kekuatan pedang ini hanya dengan jiwanya. Yun Xiao kemudian berteriak ketika menoleh ke belakang untuk semuanya berhati-hati. Kapal perang ini akan hancur. Namun, pemikiran mereka masih terlalu sederhana. Naga iblis ini adalah roh pedang dari pedang Demon Slaying Gu Feiyan. Niat pedang dari pedang ini telah lama terintegrasi. Dengan pedang ini, langit dan bumi dihancurkan. Kapal perang Bluluan dipotong-potong seperti selembar kertas. Momentum pedang tidak berkurang dan menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut dan mereka semua menggunakan gerakan terbaik mereka untuk menguncang cahaya pedang. Mereka semua memiliki Qi dan cairan merah yang bergejolak di udara, dan banyak vital mereka telah hancur. Mereka mundur dengan luka berat. Yan Yi yang mencoba untuk bertahan agar tidak terjatuh dari pegangannya, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia berkata dengan penuh kebencian. Hanya dengan satu serangan pedang kapal itu hancur. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan kekuatan yang tidak masuk akal itu? Orang-orang lainnya juga ketakutan saat mereka menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Siapa yang bisa memblokir kekuatan seperti itu? Di bawah momentum pedang semacam ini, dia tidak bisa meningkatkan niat bertarung sama sekali. Setelah naga iblis berubah menjadi sinar pedang, ia kembali ke bentuk naganya dan meraung ke langit. Raungan naga melonjak ke langit dan bergema di seluruh negeri. Itu seperti panggilan dari zaman kuno, agung dan juga luas, mengejutkan jiwa seseorang. Kali ini, bahkan wajah Yun Xiao menjadi tidak sedap dipandang. Dia telah mendengar naga mengatakan bahwa dia sedang memulihkan diri di aula, tapi dia tidak menyangka naga itu hampir memulihkan kekuatannya. Yun Xiao kemudian meminta untuk mereka semuanya tidak takut. Jika mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung, maka mereka akan benar-benar binasa. Yun Xiao yang hanya seorang Martial King masih belum dapat melayang di udara dengan sendirinya. Maka dari itu, dia menggunakan bola air untuk membantunya melayang. Begitu juga dengan Guru Luo, namun berbeda dengan Ding Er. Dia adalah seorang Martial Grandmaster yang mampu melayang. Ekspresi keputusasaan melintas di mata Zhou Ziyan. Tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cermin surgawi tertinggi. Dia berteriak untuk mereka semua bekerja keras bersama dan meningkatkan peluang agar dapat menyelesaikan masalah ini. Cahaya biru melesat dan menyinari naga iblis. Itu membentuk kurungan yang menjebak naga iblis di dalamnya. Qian Wudi berteriak, bagaimana ia bisa rela binasa di sana? Dirinya lah yang akan menyatukan serikat pedagang di masa depan. Mata Qian Wudi memerah. Serangkaian inggot tembaga terbang keluar dari telapak tangannya. Sui Loyan juga sama. Dia menyela Qian Wudi bahwa dialah yang akan menyatukan kamar dagang, bukan Qian Wudi. Langkah pertama Sui Loyan adalah 3 pil esensi bela diri. Dia menggunakan teknik rantai mutiara, yang kemudian Qian Wudi menembak ke arah naga iblis. Koin-koin itu memenuhi langit dan menutupi bumi. Itu tidak cukup. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan cahaya kemasan seukuran keranjang perlahan muncul di depannya. Dia mendorongnya ke depan, dan koin itu tumbuh semakin besar di udara. Itu akan mengenai kepala naga iblis. Begitupun Sui Loyan. Dia menembakkan serangannya. Setiap serangan lebih besar dari yang terakhir, dan aura yang mereka keluarkan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Orang-orang lainnya juga mengeratkan gigi dan menyerang pada saat bersamaan. Semua jenis aura menakutkan menyebar di langit. Orang-orang ini semua adalah eksistensi elit dari berbagai sekte. Ketika mereka memperlihatkan kartu trap mereka, mereka juga sangat mengejutkan. Lu Jingchen dan Zhang Fan bergabung sekali lagi, mencoba yang terbaik untuk menggabungkan kedua pedang itu.
Setelah pedang bayangan ungu Jingsuo digabungkan, itu akan menjadi eksistensi tingkat 9 dan dapat dianggap sebagai senjata tingkat Suan yang paling kuat di antara mereka semua. Naga iblis juga terkejut dan marah dengan serangan ini. Cermin surgawi tertinggi Zouzian telah mengunci hukum dimensi spasial di kelilingnya, membuatnya sangat sulit baginya untuk bergerak. Dia pada dasarnya menerima pukulan. Cahaya di tubuhnya meredup dan mulai gelap, dan kekuatan jiwanya terus menghilang. Naga iblis mengatakan bahwa ia benar-benar marah. Sekelompok manusia terkutuk. Hanya hukum ruang angkasa tingkat rendah dan ingin menekannya. Ia akan memastikan menghabisi mereka semua. Naga iblis meraung keras dan menggunakan ekor naga dewa untuk memblokir semua serangan yang datang dari segala arah. Dia menggunakan mantra air luda naga, dan sejumlah besar elemen air berkumpul dan mulai merusak kekuatan penyegelan cermin surgawi tertinggi. Naga berputar di atas air dan membuat pusaran di bawahnya. Zouzian terkejut. Cermin surgawi tertinggi di tangannya mulai mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah akan pecah. Tiba-tiba, terdengar suara yang mengatakan, Magic Blood Burn. Itu adalah Cao Yasing. Seluruh tubuh Cao Yasing tiba-tiba memerah, dan api merah mulai membakar tubuhnya. Dia tampak seperti iblis dan menakutkan. Sebuah simbol tiba-tiba keluar dari tangannya, menciptakan jalur merah di udara, dan menjulur ke arah naga iblis. Yun Xiao yang melihatnya bergumam, cairan merah adalah tempat energi esensi seseorang berada. Secara umum, teknik yang membakar cairan merah sangat sombong dan ganas. Simbol berwarna merah pekat dan agak jahat. Itu membuat naga iblis yang melihatnya mengerutkan matanya. Dia tidak bisa menahan lagi, mengaum dan mengibaskan ekornya. Ekor naga menyapu ke arah Cao Yasing dan menghantamnya dengan begitu keras. Suara raungan sakit pun terdengar. Hal itu pun yang membuat Cao Yasing memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Cao Yasing terus terhampas menjauh akibat serangan naga iblis. Awalnya, naga iblis biasa saja dan tidak menerima damage apapun. Tapi di saat berikutnya, matanya terbelalak terkejut. Dia segera menoleh ke arah ekornya dan melihat bahwa sekarang ekornya menyala dengan api merah cerah. Dia bergumam, racun apakah itu? Apakah itu benar-benar merusak jiwa? Semua orang terkejut. Dan ketakutan mereka terhadap Cao Yasing tumbuh. Namun mereka juga sangat gembira. Naga iblis itu memang terluka parah. Dan kini api merah pekat membakar seluruh tubuh naga iblis. Dia menggeliat layaknya seekor serangga. Sedangkan setelah serangan Cao Yasing, warna merah di tubuhnya dengan cepat menghilang. Dan seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat. Dia segera meninggalkan medan pertarungan dan mulai mengatur pernapasannya. Jelas bahwa langkah ini sangat mahal dan merupakan kartu trufnya yang tidak berani dia gunakan dengan santai. Di sisi Zouzian, dia menangis karena cermin surgawi tertinggi miliknya akhirnya terkorosi oleh uap air naga. Sampai kehilangan semua pancarannya. Itu benar-benar hancur. Dia menatap kesakitan. Tiba-tiba dia melihat seseorang dan hampir memuntahkan cairan merah. Dia meraung memaki Yun Xiao. Apa yang Yun Xiao lakukan? Apakah Yun Xiao hanya berdiri di sana dan menonton? Yun Xiao yang melayang dengan bola air, tengah memakan sepotong semangka mengatakan permintaan maafnya. Gerakan semua orang terlalu kuat, hingga ia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ketika orang lain mendengar ini, mereka mengerutkan gigi karena marah, dan ingin menghabisi Yun Xiao sampai binasa. Dia meneruskan, selain itu, ia hanya seorang martial king. Ia tidak bisa berbuat banyak. Tidak akan terlambat baginya untuk menyerang setelah menemukan kelemahan naga iblis. Luo Qingyun sangat marah. Dia tidak berani menggunakan garis keturunan naga aslinya di depan naga iblis ini. Atau dia akan tertahan oleh tekanan level pihak lain. Dan sangat sulit baginya untuk bertarung. Dia tahu kekuatan Yun Xiao, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila. Dia berteriak jika Yun Xiao masih tidak bergerak, maka mereka tidak akan bertarung lagi dan mereka semua akan binasa bersama. Yan Yi juga meraung marah mengatakan, Yun Xiao masih menyembunyikan kekuatannya di saat seperti ini. Yun Xiao pantas untuk binasa. Melihat bahwa dia telah membangkitkan kemarahan publik, Yun Xiao terlalu malu untuk hanya menonton pertempuran dari samping. Jadi dia mulai mengangkat tangannya dan mengeluarkan bendera pertempuran Tian Luo yang menyala-nyala. Segera, lautan api menutupi langit dan terbakar. Setelah wilayah api, tablet alam ilahi dibuka, bendera pertempuran api Tian Luo berkobar di langit. Bendera api Tian Luo telah kehilangan fungsinya dan dapat digunakan langsung dalam pertempuran itu. Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melawan Luo Jingyun di Pulau Qianghua. Selain itu, naga iblis adalah binatang iblis tipe air, jadi dia ditahan oleh api. Naga iblis meraung memaki dan meneriakkan nama Gu Feiyan. Benar saja, yang paling sulit di antara mereka adalah Gu Feiyan. Naga iblis meraung berulang kali saat bolak-balik di lautan api. Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, dan satu demi satu makhluk berbentuk api berdiri dari lautan api. Masing-masing dalam berbagai bentuk.
memancarkan keinginan bertarung kuno. Yun Xiao yang panik bergumam. Untung saja dinding api mengisolasi suara itu. Untuk sesaat, seluruh medan perang diselimuti wasiat pertempuran ini, dan pikiran semua orang terguncang. Ini adalah jubah biara, formasi susunan tingkat 9. Mata Zouzian mengerut saat dia melihat lautan api dengan ngeri. Ketika dia memikirkan bagaimana dia pernah mengancam Yun Xiao, hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia berteriak memaki Yun Xiao hanya menggunakannya sekarang ketika Yun Xiao memiliki bendera pertempuran tingkat 9. Yun Xiao benar-benar pantas untuk binasa. Yan Yi sangat marah hingga dia hampir memuntahkan cairan merah. Jika dia menggunakannya lebih awal, mereka tidak perlu mengeluarkan semua kartu truf mereka dan menghabiskan chip primal mereka pula. Setelah naga iblis terkejut dan marah, ia juga menemukan titik lemah dari teknik Yun Xiao. Tubuh naganya bolak-balik di lautan api, dan semua makhluk berbentuk api dihancurkan dengan satu sentuhan. Dia meraung ke udara, bahwa hanya itu saja. Namun di saat berikutnya, sebuah balok-balok besar muncul mengelilingi naga iblis. Itu membuat naga iblis terkejut. Semakin lama semakin banyak balok-balok yang memiliki karakter di atasnya turun dan menghujam naga iblis. Itu menghentikan pergerakannya, yang membuat naga iblis meraung marah. Yun Xiao kemudian segera berteriak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan pedang bayangan ungu? Dan seketika, suara pedang terdengar dari jauh. Pedang kembar ungu dan hijau bergabung sekali lagi dan menebas udara. Melihat pedang itu lagi membuat naga iblis sedikit panik. Dia bergumam, lagi-lagi pedang itu. Di sisi Yun Xiao, dia tengah bingung dengan apa yang terjadi pada dantiannya. Dia bergumam, kekuatan aneh yang dia serap di dalam dantiannya benar-benar mulai bergerak di sepanjang garis meridiannya, dan langsung berubah menjadi teknik dewa. Itu membuat Yun Xiao penuh dengan chi murni. Hal itu juga mengejutkan Yun Xiao dan dia seolah mengetahui sesuatu. Hatinya bergetar hebat. Mungkinkah kekuatan ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan Divine Art? Pada saat ini, sepertinya ada cahaya redup yang mengelilingi tablet alam ilahi, yang sama persis seperti dengan kekuatannya. Naga iblis hendak melarikan diri dan menghindari kekuatan pedang. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa tablet alam ilahi sedang menekannya. Naga iblis sangat marah sehingga harus berteriak dan ingin keluar dari penindasan. Namun tiba-tiba ia menemukan bahwa ia ditekan oleh sesuatu ruang oleh kekuatan yang sangat besar. Dan dia tidak dapat melarikan diri. Mata naga iblis berkontraksi seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Dia berteriak. Kekuatan divine ini sebenarnya adalah energi spiritual. Bagaimana mungkin Yun Xiao memiliki kekuatan divine? Dia panik dan menatap tablet alam ilahi. Tubuhnya mulai memancarkan lingkaran kekuatan. Saat kekuatan terus meluap, jiwanya mulai menjadi semakin transparan. Semua perhatiannya tertuju pada tablet alam ilahi. Dan dia bahkan tidak peduli dengan pedang bayangan ungu. Dan seketika, pedang itu menebas, dan seberkas chi ungu dan hijau meledakkan naga iblis itu. Naga iblis mengeluarkan pekikan yang mengental, dan cahaya di tubuhnya semakin redup. Namun dia masih menggerakkan giginya, dan matanya merah. Dia tiba-tiba meraung, dan ledakan chi iblis keluar dari sekitarnya. Tampaknya dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, meledakkan ruang di bawah penindasan tablet alam ilahi. Tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya, dan lari ke arah balai naga iblis. Pikiran semua orang terguncang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan, tapi mereka semua telah mempertaruhkan hidup mereka untuk bertaruh. Mereka semua penuh pertanyaan. Bagaimana bisa naga itu melarikan diri ketika Yun Xiao telah bergerak? Di sisi Yun Xiao, dia tengah memandangi tubuhnya yang energi divine akan menghilang. Dia bergumam bingung, apakah itu adalah energi divine? Semua orang menatap Yun Xiao dengan tatapan aneh. Yun Xiao menggerakkan tangannya dan pedang bayangan ungu terbang ke tangannya. Dia melihatnya dan berkata sembari tersenyum, tidak buruk, itu pedang yang bagus. Ia akan menggunakannya terlebih dahulu. Hati Zanfan dan Luo Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Namun, kekuatan Yun Xiao terlihat jelas untuk dilihat semua orang, dan mereka tidak berani mengeluarkan kemarahan mereka. Mereka hanya bisa buru-buru mengedarkan seni pedang mereka, ingin mengambilnya kembali. Namun, begitu mereka mengaktifkannya, kedua ekspresi mereka berubah drastis karena terkejut. Hubungan spiritual antara mereka dan pedang telah terputus. Indra ilahi yang ditinggalkannya juga dihapus. Keduanya langsung bermandikan keringat dingin. Metode semacam ini dengan santai menghapus indra ilahi orang lain dan mengambil senjata mereka adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan mudah jika indra ilahi pihak lain jauh lebih kuat. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak. Dia menatap tempat naga iblis melarikan diri. Matanya penuh keserakahan dan kegembiraan. Dia gemetar karena kegirangan dan berkata, itu sebenarnya esensi naga. Langkah putus asa naga iblis ketika melarikan diri telah benar-benar mengguncang begitu banyak esensi naga.
Disinilah inti dari naga itu. Cairan merah di tubuhnya mulai mendidih. Jika dia bisa menyerap esensi naga, tubuh naga aslinya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sosok melintas dan bergegas ke esensi naga. Dia membuka tangannya dan berteriak, "Satu ciptaan, terseraplah." Mendengar suara itu membuat Luo Qingyun terkejut dan melihat seseorang di sebelahnya. Itu adalah Yun Xiao. Yun Xiao menyerap esensi naga gila-gilaan. Luo Qingyun yang tidak terima memaki Yun Xiao. Itu adalah esensi naga miliknya. Yun Xiao berani mengambil darinya. Ia tidak akan mengampuni Yun Xiao dan akan menghabisinya. Pada saat Luo Qingyun bergegas, hanya ada beberapa residu yang tersisa, yang dia hisap dengan putus asa. Orang-orang yang memandang kejadian itu hanya bingung tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Setelahnya Yun Xiao tersenyum puas setelah dia menghisapnya. Dia memandang Luo Qingyun dan mengatakan terima kasihnya karena Luo Qingyun mengingatkannya. Jika tidak, ia tidak akan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah esensi naga. Ia hampir menyia-nyiakannya. Setelah selesai berbicara, Yun Xiao memberi tanda pada Ding Er dan Guru Luo, sembari tersenyum yang kemudian sosoknya menghilang dari pandangan yang lain. Guru Luo dan Ding Er segera mengejarnya di belakang. Yun Xiao berteriak berpamitan pada yang lainnya. Ia akan melakukan hal lain. Jadi, ia akan meninggalkan mereka semua. Luo Qingyun sangat marah hingga dia hampir memuntahkan cairan merah. Demonic Qi menyebar dari tubuhnya. Begitu naga iblis pergi, garis keturunan naganya tidak lagi takut dengan tekanan levelnya. Dan dia tidak sabar untuk bergegas dan melawan Yun Xiao lagi. Tetapi, hanya dalam beberapa hari, perasaan yang diberikan Yun Xiao padanya tampaknya lebih kuat daripada perasaan di Pulau Qianghua. Luo Qingyun hanya bisa berteriak untuk menunggunya. Luo Qingyun berkata dengan gigi terkatup saat dia melihat mereka bertiga pergi. Dia telah memurnikan semua cairan naga di tubuhnya di depan istana naga iblis. Sekarang, dengan esensi naga yang barusan ia serap, itu sudah cukup baginya untuk memodifikasi tubuhnya dan lebih dekat dengan naga sejati kuno. Saat itu, dia akan lebih percaya diri melawan Yun Xiao. Orang-orang lainnya melihat ke arah Yun Xiao pergi, dan mereka semua berdiri di sana dengan terkejut. Tidak tahu harus mengejar atau tidak. Yan Yi menelan ludah dan mengatakan, ada apa dengan Yun Xiao? Seberapa kuat dia sebenarnya? Dia mampu membuat naga iblis melarikan diri dengan satu gerakan. Sekelompok orang saling memandang, dan mata mereka tertuju pada Luo Qingyun. Dan Cao Yasing tidak bisa menahan diri, dan menanyakan kepada Luo Qingyun. Luo Qingyun pernah melawan Yun Xiao sebelumnya. Seberapa kuat dia? Untuk sejenak Luo Qingyun tidak menjawabnya. Dia memikirkannya dan seketika wajah Luo Qingyun menjadi serius. Setelah beberapa saat merenung, dia mengatakan, Yun Xiao tidak terduga. Paling tidak, dirinya bukan tandingan Yun Xiao. Semua orang menghirup udara dingin. Luo Qingyun sangat terkenal di kalangan generasi murid yang lebih muda. Dan dia adalah orang yang sangat keras kepala. Sangat sedikit orang yang berani menjadi musuhnya. Ketika mereka mendengar komentar Luo Qingyun tentang Yun Xiao dengan telinga mereka sendiri, semua orang segera dipenuhi dengan lapisan ketakutan. Dan mereka menjadi sangat berhati-hati di sekitar Yun Xiao. Wajah Sui Loyan memucat saat dia mengingat bagaimana dia bersikap kasar pada Yun Xiao di kapal perang sebelumnya. Tapi sepertinya, Yun Xiao sama sekali tidak peduli padanya. Wang Qiang tidak ingin berdiam diri saja. Dia menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apakah Luo Qingyun akan mengejarnya? Senyuman dingin muncul di wajah Qian Wudi, menanyakan, apakah Wang Qiang mengatakan mengejar? Apakah Wang Qiang berniat untuk binasa? Entah itu naga iblis atau Yun Xiao, yang mana yang bisa Wang Qiang kalahkan? Wang Qiang memerah dan dia berhenti berbicara. Lu Qingchen dan Zhang Fan adalah yang paling tertekan dari mereka semua. Senjata tingkat Suan mereka telah diambil Yun Xiao, dan pedang itu adalah dukungan terbesar mereka. Jadi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang sedikit kecewa. Mereka bangkit dan pergi satu demi satu. Berencana mencari tempat di mana chi spiritual dicairkan, dan diolah sampai mereka pergi. Di Istana Meru, Yun Xiao telah tiba menyusul ke Istana Meru. Itu telah runtuh, dan anggota tubuh dan bagian tubuh prajurit yang tersisa berserakan. Yun Xiao berjalan memasuki Istana Meru di mana patung naga iblis berada. Setelah berdiri tepat di hadapan patung naga iblis, Yun Xiao berteriak untuk naga iblis keluar. Mereka adalah kenalan lama bukan? Jadi bukankah lebih baik mereka bekerja sama? Yun Xiao berdiri dengan pedang di punggungnya menatap patung batu itu dengan acuh tak acuh. Awalnya dia tidak terlalu percaya diri untuk menaklukkan naga iblis ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan di dantiannya dapat menyebabkan rangsangannya begitu besar. Dan kepercayaan dirinya meningkat. Patung naga iblis itu mengeluarkan suara. Apa yang bagus dari menjadi roh pedang lagi?
Yun Shao melakukannya secara sepihak tanpa ada persetujuannya. Jika Yun Shao memaksanya, maka ia akan menjatuhkan Yun Shao bersamanya. Yun Shao memandangi patung batu itu dan terkekeh. Bukankah itu sekarang tubuh naga iblis adalah tubuh yang naga iblis coba pulihkan, bukan? Seperti apa bentuknya? Jika ia dapat memulihkan kekuatan puncaknya kali ini, ia sangat percaya diri untuk menebus alam dewa 10 arah. Saat itu, tidak akan sulit untuk memberi naga iblis tubuh asli. Naga iblis hanya harus menjadi roh pedangnya untuk waktu yang sangat-sangat singkat. Naga iblis terdiam sejenak tidak menjawab. Yang kemudian dia menanyakan, mengapa Yun Shao memiliki energi divine? Hati Yun Shao sedikit tersentak saat dia berpikir. Yang kemudian mengatakan, energi itu disebut energi divine, bukan? Ia juga tidak tahu. Ia mendapatkannya secara tidak sengaja. Apakah naga iblis mengenali kekuatan itu? Naga iblis tertegun dan terdiam. Yun Shao tidak buru-buru, jadi dia perlahan berdiri di sana dan menunggu. Dia tahu kepribadian naga iblis lebih baik dari orang lain. Dia bukan tipe orang yang kualitatif. Selain itu, dia memiliki tablet alam ilahi di tangannya dan hampir tak terkalahkan. Jadi dia tidak khawatir tentang naga iblis yang mengulur waktu. Setelah beberapa saat, naga iblis berbicara lagi. Apakah Yun Shao melihat pedang emas kecil di tempat Yun Shao memperoleh energi divine? Yun Shao mengatakan, apakah pedang itu yang naga iblis maksud? Dengan membalik tangannya, pedang kecil yang aneh itu segera muncul di tangan Yun Shao. Ketika Yun Shao mengeluarkan pedang kecil di tangannya, mata naga iblis itu berkedip beberapa kali sebelum dia menghela nafas panjang. Mungkin itu benar-benar kehendak surga. Dia sepertinya telah membuat keputusan besar dan berkata dengan sedikit kecewa. Ia bisa menjadi roh pedang Yun Shao, tapi setidaknya Yun Shao harus menemukan pedang yang bagus. Meskipun pedang di tangan Yun Shao adalah senjata Suan tingkat 9, itu masih jauh lebih rendah daripada pedang Demon Slaying milik Yun Shao sebelumnya. Yun Shao terkekeh menimpali bahwa pedang itu sebenarnya cukup bagus. Itu hanya rusak saja. Ketika ia cukup kuat nanti, ia akan menyempurnakannya lagi, dan naga iblis tidak akan merasa terhina. Yun Shao segera membujuk naga iblis untuk segera masuk ke dalam pedang kembar ungu tersebut. Naga iblis terbang ke langit sejenak untuk merasakan kebebasannya yang terakhir kalinya. Dia bergumam, selamat tinggal kebebasanku. Dia benar-benar sedih dengan keadaannya yang untuk kedua kalinya menjadi roh pedang Gu Feiyan. Yun Shao di bawah mengangkat pedangnya. Yang kemudian dia berteriak. Mereka adalah teman lama. Ia sangat senang naga iblis kembali. Tidak perlu menunjukkan ekspresi putus asa seperti itu. Tidak akan lama lagi ia bisa kembali ke ranah martial sovereign. Ketika saatnya tiba, ia akan membalikan kebebasan naga iblis. Jiwa naga iblis segera merobos masuk ke dalam pedang kembar ungu yang Yun Shao pegang. Kekuatan itu sungguh besar hingga membuat Yun Shao hampir tidak bisa menahan pijakannya di lantai. Setelah proses selesai, pedang bayangan ungu itu berubah bentuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yun Shao mengatakan, ia benar-benar bahagia karena mereka bersama lagi. Suara teredam naga iblis terdengar. Ia harap begitu. Setelah itu, Yun Shao memegang pedang kecil emas di tangannya. Karena penasaran dia menanyakan pada naga iblis, benda apakah itu, dan apakah energi divine itu. Suara naga iblis dari samping terdengar yang menjelaskan bahwa itu adalah pedang kecil. Ini adalah kunci untuk membuka Istana Meru. Sosok naga iblis kini berubah menjadi lebih humanoid, melayang di samping Yun Shao. Dia meneruskan penjelasannya. Energi divine adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh alam dewa. Prinsip yang mereka jalani bukan lagi dao bela diri, tapi dao ilahi. Hati Yun Shao bergetar. Dia tidak menyangka masih ada keberadaan dao ilahi di atas dao bela diri. Seolah-olah sebuah pintu perlahan terbuka untuknya. Di sisi lain, dari jalur bela diri yang tak ada habisnya. Tidak lama kemudian, Ding Er dan Guru Luo akhirnya datang mengejar. Yun Shao masih fokus dan kembali dari keterkejutannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia mengatakan, bukankah Istana Meru sudah hancur? Pedang kecil ini tidak berguna sekarang. Naga iblis menengus marah mengatakan, itu hanya cerminan dari Istana Surgawi. Yun Shao harus tahu bahwa ia hanyalah roh naga penjaga. Yun Shao bertanya dengan heran, apakah roh naga mengatakan bahwa itu hanya cerminan? Naga iblis berteriak itu benar. Yun Shao sebaiknya gunakan indera ilahi untuk melihat ke bawah ke lautan spiritual. Hati Yun Shao bergetar, dan dia buru-buru menyebarkan indera ilahinya ke dalam laut. Lautan roh Chi sangat dalam sehingga dia terkejut. Pada kedalaman hampir 1000 meter, itu diblokir oleh suatu kekuatan dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Naga itu sepertinya bisa membaca pikiran Yun Shao saat berkata, itu memang ada. Ia belum pernah ke Istana Meru yang asli, tapi seharusnya ada peluang besar di dalamnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari naga iblis, Yun Shao berbalik mengatakan pada Guru Luo dan juga Ding Er. Mereka berdua harus masuk ke dalam tablet alam ilahi. Istana Meru ini sangat aneh.
Ia khawatir ia tidak bisa melindungi mereka. Kedua wanita itu tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban jika mereka mengikuti Yuan Shao. Jadi mereka mengangguk dan menenangkan pikiran mereka. Tapi Ding Er terlihat terkejut menanyakan, apakah itu adalah monumen yang memiliki ruang independen? Guru Luo meminta untuk Ding Er tidak perlu panik. Ia akan menjelaskannya nanti. Yang kemudian Yuan Shao menarik indera ilahi dan memasukkan mereka ke dalam tablet alam ilahi. Setelah itu, Yuan Shao menyingkirkan pedang bayangan ungu, yang kemudian melemparkan dirinya ke dalam laut dan berenang menuju ke bawah. Air laut ini dapat dibentuk oleh kondensasi roci dan merupakan kesenangan yang tak terlukiskan untuk berenang di dalamnya. Spirit Chi mengalir ke pori-porinya dan diserap oleh tubuhnya dan meridiannya dengan kecepatan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai dasar laut. Istana Meru yang persis sama dengan yang runtuh di permukaan laut berdiri di sana. Pesona kuno yang terpancar dari aula membuat orang ingin memujanya. Bahkan Yuan Shao merasa pikirannya tergoncang, dan dia buru-buru mengedarkan teknik dewa ekspansi yang hebat untuk melawannya. Seperti yang diharapkan, setelah seni ilahi digunakan, energi spiritual diaktifkan, dan perasaan tidak nyaman segera menghilang. Yuan Shao tidak bisa menahan diri dan menanyakan pada naga iblis, ada apa dengan Gunung Meru, dan siapa yang membangun itu? Yuan Shao melihat beberapa karakter seperti kecebong emas di atas aula besar. Hanya sedikit yang dia kenal, dan tulisannya berbunyi, Istana Numi Gunung Meru. Naga iblis itu menggelengkan kepalanya menipali. Bagaimana ia tahu? Ada lubang emas kecil di Istana Meru yang menjulang tinggi. Yuan Shao cukup memasukkan pedang kecil ke dalamnya, dan Yuan Shao akan bisa masuk. Ia juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mungkin ini kesempatan, mungkin juga akan menjadi kuburan. Yuan Shao melirik naga iblis dan mengatakan, naga iblis sudah mengenalnya sangat lama bukan? Tempat bahaya apa yang belum pernah ia kunjungi di benua Tianwu ini? Yuan Shao tertawa dengan angkuh, yang kemudian berenang mendekati pintu masuk Istana Meru yang sesungguhnya. Seperti yang diharapkan, sebuah lubang kecil berbentuk pedang berada di tengah pintu, dan segala macam garis rumit terukir di sekelilingnya, dengan padat menutupi seluruh aula. Yuan Shao mau tidak mau menusukkan pedang kecil itu ke dalamnya. Kekuatan besar menyebar, dan segera air laut dipisahkan olehnya. Luminous Sky Hall memancarkan cahaya yang sangat kuat, secara bertahap membuka ruang hampa, dan perasaan megah dan kuno bahkan lebih jelas. Pintu Istana Meru yang menjulang tinggi terbuka dengan suara keras, memperlihatkan lorong panjang dari aula utama. Dibandingkan dengan kemegahan yang agung, lorong itu dipenuhi dengan semacam kerusakan yang mematikan. Yuan Shao berjalan menyusuri lorong itu secara perlahan. Setelah dilihat cukup jauh, kaki Yuan Shao tiba-tiba menginjak sesuatu di lantai. Matanya terbelalak terkejut. Ketika dia melihat sesuatu di depannya, dia tidak bisa tidak berhenti bergerak, karena tumpukan tulang belulang menggunung. Yuan Shao bergumam apa yang terjadi. Sungguh aura kematian yang kuat. Sambil mengerutkan kening, Yuan Shao melangkah ke aula dengan kepala terangkat tinggi. Tanah dipenuhi dengan tulang-tulang mengarah jauh ke dalam aula. Hampir tidak ada kerangka ini yang lengkap. Jelas bahwa mereka telah binasa karena benturan yang hebat. Senjata mistik yang berserakan di mana-mana juga, rusak dan berserakan di tanah. Selain itu, mereka berkara dan telah lama kehilangan pesona senjatanya. Yang kemudian Yuan Shao berbicara pada naga iblis. Apa yang naga iblis itu katakan benar. Aula ini sebenarnya adalah makam yang sangat besar. Yuan Shao melihat tulang-tulang itu dengan hati-hati. Mereka halus giok dan tidak membusuk selama beratus-ratus tahun. Itu bahkan lebih sulit daripada senjata mistik itu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kerangka ini sebelum mereka mati. Tetapi mereka masih terbaring di sini seperti semut. Naga iblis memperingatkan, jika kematian itu membuatnya sangat tidak nyaman. Jika Yuan Shao ingin masuk, Yuan Shao harus berhati-hati. Tidak mudah bagi Yuan Shao untuk bereinkarnasi, jadi jangan binasa lagi. Yuan Shao hendak melangkah ke dalamnya ketika tiba-tiba dia mengurutkan kening. Dia menarik kembali kakinya dan beberapa aura kuat datang dari belakangnya. Seseorang mendengus mengatakan, Istana Meru yang menjulang tinggi. Seseorang akhirnya telah membukanya. 5 sosok secara tahap muncul dari laut. Mereka mendekat. Mereka semua memiliki ekspresi serakah di wajah mereka. Mereka berlima adalah Lu Feng dari Sekte Pemangsa Jiwa, Liu Yongheng dari Sekte Bedang, Lin Mu dari Lembah 10.000 Bintang, Geng Jiu dari Istana Kegelapan, dan Deng Xianjue dari Kota Red Moon. 7 negara adidaya sudah memiliki catatan rinci tentang Istana Meru. Jadi mereka berlima telah terjun ke laut untuk menunggu seseorang dengan kunci untuk membukanya. Tidak akan rugi jika mereka tidak bisa menunggu. Lagi pula, lautan energi spiritual ini adalah tempat paling berlimpah di seluruh Gunung Meru. Wajah Yuan Shao sedikit berkedip, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mengatakan dengan acuh tak acuh. Mereka dari 7 negara adidaya bukan? Deng Xianjue,
dari kota Redmond, menimpali. Ia tidak menyangka Yun Xiao memiliki mata yang begitu bagus. Yun Xiao benar-benar dapat mengenali latar belakang mereka. Dijelaskan apa yang disebut 7 negara adidaya adalah 7 sekte tertinggi yang berdiri di atas dunia seni bela diri Tianwu. Mereka adalah Kuil Shenxiao, 10.000 bintang, Sekte Pedang, Sekte Pemangsa Jiwa, Istana Kegelapan, Kota Redmond, dan keluarga panjang Skyride. Ketujuh sekte besar ini telah berdiri di benua Tianwu selama puluhan ribu tahun, dan dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak kalah dengan ibu kota suci di wilayah suci. Di permukaan, itu masih di bawah kendali wilayah suci, tapi secara rahasia. Sering mematuhi perintah di permukaan tetapi tidak mematuhi secara rahasia, dan wilayah suci tidak dapat berbuat apa-apa. Namun yang membuat mereka berlima sangat gembira adalah mereka benar-benar berhasil menemukan seseorang dengan kunci rahasia. Wajah Liu Yongheng menunjukkan sedikit kebanggaan saat dia mengatakan, karena Yun Xiao sudah tahu siapa mereka, tidak ada lagi yang bisa Yun Xiao lakukan di sana. Yun Xiao bisa segera pergi. Yun Xiao menghela nafasnya dalam-dalam mengatakan, ia terlalu bersemangat ketika turun. Yang kemudian dia sedikit tersenyum meneruskan. Ia bahkan tidak melihat beberapa belalang bersembunyi di sini. Dia melihat ke kedalaman lautan dan berkata, 4 lainnya juga bisa keluar. Luo Qingyun, Zhao Yaxing, Qian Wudi, dan 1 orang yang tidak ia ketahui. Air laut di kedalaman kegelapan beriak. Dan seperti yang diharapkan, 4 orang perlahan berjalan keluar. Ekspresi kelompok dari negara 7 adidaya berubah drastis. Mereka sebenarnya tidak tahu bahwa ada 4 orang yang bersembunyi. 2 orang pertama adalah Zhao Yaxing dan Luo Qingyun, lalu Qian Wudi. Dan orang ketiga perlahan berjalan keluar dan memperkenalkan diri dengan tersenyum. Dirinya adalah Su Jing, dan ia baru menyadari bahwa Yun Xiao benar-benar memenuhi reputasinya. Ekspresi Liu Yongheng sedikit berubah menatap mereka berempat mendengus. Mereka cukup terkenal di kalangan generasi muda di benua Tianwu. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki Istana Meru bersama mereka berlima. Zhao Yaxing memandang Liu Yongheng seolah-olah dia idiot dan berkata dengan jijik, siapa mereka berlima? Su Jing menimpali, mereka berlima hanyalah semut yang tidak penting di antara 7 negara adidaya. Ia pikir keberadaan teratas dari 7 sekte utama negara adidaya, bahkan tidak mau repot-repot datang ke Gunung Meru ini. Gunung dan sungai spiritual yang ditempati oleh 7 sekte memiliki energi spiritual yang tidak lebih rendah dari Gunung Meru. Hanya sampah seperti mereka berlimalah yang tidak mendapatkan tempat yang baik yang akan datang ke Gunung Meru. Mereka berlima langsung mengamuk. Pertama, Zhao Yaxing benar-benar mengejek mereka. Dan kedua, Su Jing benar-benar mengenai titik lemah mereka. Mereka sangat marah sehingga asap mengepul dari tubuh mereka. Liu Yongheng membentak, apakah mereka ngajak gelut? Luo Qingyun mencibir, maju selangkah dan berkata dengan bangga, apa yang salah? Ia tidak masalah dengan 3 orang melawan mereka berlima. Datang dan coba jika mereka mempunyai nyali. Su Jing menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata sembari tersenyum. Mereka semua ingin mendapatkan keuntungan. Tidak baik menjadi begitu impulsif, bukan? Namun jika mereka ingin diberi pelajaran, ia juga ingin bergerak. Wajah Qian Wudi sangat dingin. Mengapa Luo Qingyun dan Su Jing berbicara omong kosong dengan mereka? Habisi saja mereka secara langsung. Kata-katanya membuat mereka berlima gemetar karena marah. Mereka segera menunjukkan sikap dingin, dan 5 sinar cahaya keluar pada saat bersamaan. Berbagai senjata tingkat tinggi dipegang di tangan mereka, siap diluncurkan saat disentuh. Mereka saling berhadapan untuk menunjukkan kekuatan. Di saat ketegangan itu, Yun Xiao tiba-tiba tertawa mengangkat bendera putih mengatakan, ketika dewa bertarung, dirinya seorang manusia akan menderita. Mereka luangkan waktu mereka untuk berdebat lain kali. Ia akan masuk lebih dalam untuk melihatnya. Yun Xiao akan melangkah ke Istana Meru lebih dulu. Tapi kelima orang dari 7 sekte besar itu segera mendahului Yun Xiao. Mereka buru-buru dan memperingatkan mereka akan bertemu lagi ketika keluar. Tetapi, saat mereka berlima menerobos masuk, dengan cepat mereka menginjak tulang dan bergerak maju. Segera mereka akan melewati lorong itu. Tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar, dan tulang-tulang di tanah tampak hidup kembali. Mereka terbang dari tanah dan berkumpul di tempat mereka. Tidak hanya kerangka, tetapi senjata mistik yang berkarat juga ditarik oleh semacam kekuatan dan dikumpulkan bersamaan. Wajah mereka berlima menampakkan keterkejutan yang tidak terlukiskan. Semakin lama, kerangka-kerangka itu bersatu, membentuk sebuah kerangka lain. Dari anggota badan dan juga senjata, itu membentuk kerangka raksasa yang telah mengumpulkan semua kerangka, berdiri dan menghalangi jalan mereka berlima. Senjata mistik yang berkarat juga berkumpul untuk membentuk pedang besar yang berkarat. Memegangnya di tangannya, dia merasa seolah-olah dia menahan pasukan ribuan. Ekspresi kelima orang itu berubah dan mereka dengan cepat bubar dengan waspada. Liu Yongheng berteriak, untuk mereka tidak takut, itu hanya kerangka.
mereka hanya akan menghancurkannya dan bergegas. Dia memimpin dan menebas pedang Chi yang sangat ganas, dan bahkan sebelum kerangka itu bisa menyerang, pedang itu langsung memotong tulang-tulang rusak yang besar, menciptakan lubang yang besar pula. Spanduk tulang di sekitarnya juga hancur. Murid-murid sekte pedang memang benar-benar luar biasa. Puji Yun Xiao dari belakang. Serangan pedang ini sangat kuat, sehingga martial grandmaster biasa tidak berani memblokirnya sama sekali. Luo Qingyun dan tiga lainnya memiliki senyuman di wajah mereka, dan ekspresi mengejek. Mereka mengira Yun Xiao sedang mengejek Liu Yongheng saat mendengar itu. Faktanya, 7 negara adidaya mampu berdiri dengan bangga di benua Tianwu. Setelah Liu Yongheng bergerak, 4 orang lainnya juga menggunakan jurus pamungkas mereka. Raksasa kerangka itu baru saja mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, dan seluruh tubuhnya tertusuk dan hancur di tanah lagi. Mereka berlima dengan sangat mudah menghentikan monster kerangka itu. Kelima pria itu mendengus dingin pada Yun Xiao dan yang lainnya, seolah-olah mereka memamerkan kekuatan mereka. Mereka berlima terus melaju masuk ke dalam. Yun Xiao bagaikan seorang pemandu mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan, biarkan mereka yang memimpin. Kelima orang ini mungkin menderita banyak gangguan mata di sekte mereka, jadi mereka memamerkan kehadiran mereka di mana-mana setelah keluar. 4 orang yang lainnya tertawa pada saat yang sama dan mengikuti dari belakang. Setelah berjalan melalui aula yang penuh dengan tulang, mereka keluar ke area taman seluas beberapa hektar. Tetapi, semua jenis bunga eksotik dan tumbuhan langka semuanya telah berubah menjadi fosil dan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa. Bahkan tanahnya seperti lempengan besi yang tidak bisa dipotong oleh senjata mistik. Melihat semua itu, Yun Xiao menangis. Dia berteriak, itu semuanya telah menjadi fosil. Bagaimana bisa terjadi? Itu adalah herbal tingkat 9. Orang mana yang begitu boros dan membuang-buang sumber daya ini? Mungkin Ye Feng pindah server. Qian Wudi yang mendengar Yun Xiao mengatakan itu adalah herbal kelas 9 tentu saja terkejut. Sedangkan Su Jing penasaran. Memang, apakah itu menjadi masalah besar? Wajah Yun Xiao menggelap sehingga air akan menetes keluar lagi dari matanya. Dia berlari dengan kesal mengatakan, dialah yang paling memahami nilai kekayaan alam ini di antara herbal-herbal itu. Jika dia menyerap semua ramuan ini, selama dia tidak meledak dan tidak binasa, dia akan dapat langsung merobos kerana martial sovereign di tempat. Luo Qingyun dan yang lainnya segera mengejar Yun Xiao yang berlari lebih cepat dari sebelumnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, rombongan berhenti di depan sebuah jembatan panjang. Ada beberapa karakter kuno yang diukir di jembatan yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Di bawah mereka ada air yang masih hitam. Itu dia mematikan, memberi orang perasaan menyeramkan seolah-olah masih ada sesuatu yang mengalir di air. Yun Xiao mencoba melepaskan indera ilahinya, tetapi segera terputus oleh sesuatu kekuatan. Ada batasan pada jembatan yang menghalangi indera ilahi, yang kemudian menanyakan, mengapa mereka berlima tidak menyeberang. Lin Mo melirik Yun Xiao dan mencibir. Yun Xiao pikir siapa Yun Xiao? Apakah Yun Xiao ingin mereka membuka jalan untuknya? Siapapun yang ingin menyeberangi jembatan ini harus melakukannya sendiri. Mereka berlima tidak bodoh. Jembatan ini dan air hitam di bawahnya pasti tidak sesederhana hanya dari auranya. Mereka tidak akan gegabah melakukan sesuatu yang tidak mereka percayai. Choi Asing kemudian mengatakan bahwa jembatan ini terlalu aneh dan menghalangi indera ilahi. Jika mereka melewatinya, siapa yang tahu apa yang akan mereka temui? Luo Qingyun menatap Yun Xiao dan menanyakan bagaimana menurut Yun Xiao. Yun Xiao sambil tersenyum mengatakan bahwa mereka benar. Siapapun yang menyukainya dapat melakukannya sendiri. Liu Yongheng yang mendengar Yun Xiao hanya mendecik. Semua orang mencibir dengan jijik, berpikir bahwa dia memiliki ide cemerlang. 5 orang dari 7 sekte besar khususnya akan mengejeknya ketika pupil mata mereka tiba-tiba melebar. Mereka melihat Yun Xiao mengambil langkah ringan ke depan dan berjalan lurus ke atas. Kesembilan dari mereka semua terkejut dan menatapnya tanpa berkedip, takut melewatkan satu detail pun. Mereka tidak tahu dari mana Yun Xiao mendapatkan kepercayaan diri untuk datang ke tempat ini sebelum mereka. Karena kecerobohan, apapun dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Mereka terdiam terus mengamati Yun Xiao yang berjalan menuju lorong yang gelap di depan mereka. Di sisi Yun Xiao, naga iblis tiba-tiba menanyakan, apakah Yun Xiao tidak takut? Naga iblis itu sangat terkejut. Jika itu adalah Gu Fei yang di masa lalu, dia secara alami tidak perlu takut dengan kekuatannya yang menentang surga. Yun Xiao menimpali, apa gunanya takut? Semua orang tahu, ada bahaya dan keanehan di jembatan itu, jadi tidak ada yang berani naik. Saat waktunya habis, dia akan diteleportasikan keluar dari Gunung Meru. Jika dia keluar seperti itu, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali dalam kehidupan ini. Ia harus melihat apa yang ada di dalam Istana Meru.
Mata Yun Xiao bersinar dengan tekad saat dia melangkah maju. Tiba-tiba kepulan asap hitam membumbung dari air di bawah jembatan. Itu hendak menelan Yun Xiao dalam sekejap. Yun Xiao segera memadatkan cis jati di telapak tangannya dan menyerang dengan angin kencang, Cloud Palm. Kedelapan orang di luar jembatan semuanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Seolah-olah telah meniup sebagian besar udara yang suram. Awan aura hitam di jembatan segera dibubarkan oleh telapak tangan dan tenggelam kembali ke dalam air. Yun Xiao berjalan maju, dan situasi yang sama terjadi beberapa kali di sepanjang jalan. Tetapi setiap kali, dia dengan mudah memisahkan mereka dengan satu gerakan, seolah-olah tidak ada kesulitan. Namun semakin seperti itu, maka dia harus semakin berhati-hati. Tiba-tiba terdengar suara dari air hitam. Kedengarannya seperti seorang wanita menangis. Rasa frustasi mulai menyebar di hati Yun Xiao. Naga iblis itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Wajah Yun Xiao berkedip, menanyakan, apakah naga iblis mendengar seorang wanita menangis? Naga iblis seketika memperingatkan bahwa Yun Xiao harus berhati-hati. Itu pasti serangan spiritual. Yun Xiao yang terlihat pucat itu sedikit mengangguk dan mengatakan, serangan spiritual ini sangat spesial. Itu bahkan bisa mempengaruhi pikirannya. Ia mulai mengalami halusinasi. Ia berada di kota yang sibuk, dan ia tidak dapat melihat arah. Yun Xiao melihat bahwa pusat kota tempat dia berada saat ini adalah ibu kota Tianshui. Meskipun dia berusaha untuk menjaga sikap pengamatannya, dia segera dibawa ke lingkungan yang begitu nyata. Tapi tiba-tiba, terdengar suara yang memaki Yun Xiao dan memberikan serangan pada Yun Xiao. Yang Yun Xiao terlihat masih muda. Yang tidak lain itu adalah Lan Fei. Menyerang Yun Xiao hingga membuatnya terbentur sebuah dinding bangunan sekitar. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah anak bangsawan kerajaan. Dan mereka semua memiliki senyuman kejam di wajah mereka. Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya. Dia sedikit memuntahkan cairan merah. Saat ia melihat ke depan, Lan Fei telah berada di hadapannya mengatakan, ia telah menangkap Yun Xiao hari ini.